Sebelumnya di Undead Revening, Kang Feng bersama Luan dan tim berhasil menjadi juara di perburuan tambang roh. Perjuangan Kang Feng sebelum menjadi juara cukup terbilang berat, di mana ada Meng Yu yang menyamar menjadi murid sekti darah, yang mengakibatkan banyaknya binatang monster tingkat tinggi masuk ke dunia ilusi. Hal itu membuat beberapa murid sekti mengalami luka. Identitas Meng Yu pun akhirnya ketahuan berkat kecerdasan Kang Feng, coy. Nah, sampai sini Kang Feng menanamkan sebuah janji, cepat atau lambat ia akan membunuh Meng Yu karena telah membuat kekacauan di ujian sekti, khususnya sekti Lucia. Nah, jadi di episode ini sangat seru. Yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di sekte iblis ada ketua sekti menanyakan tentang kegagalan Meng Yu untuk menghancurkan semua murid sekti yang mengikuti ujian. Meng Yu menjawab kegagalannya itu tak luput atas peran Kang Feng yang berasal dari sekte Lucia. Meng Yu juga menceritakan latar belakang Kang Feng ini. Selama ia menyamar di sekte Lucia, ada banyak hal yang Meng Yu ketahui, salah satunya Kang Feng. Dulunya ia terbilang murid bisa dikatakan murid sampah. Awal-awal masuk sekte Lucia, Kang Feng hanya menjadi seorang pandai besi. Namun seiring waktu berjalan, orang yang sebelumnya sempat diremehkan malah menjadi orang pertama yang membuat Meng Yu gagal. Ketua sekte pun yang mendengar cerita Meng Yu, ia harus secepatnya bergerak untuk membunuh Kang Feng. Sebab jika dibiarkan takutnya Kang Feng akan semakin berkembang dan pastinya akan menjadi batu prasangka bagi sekte iblis, ya kan? Ketua sekte menambahkan untuk menyuruh Meng Yu agar tidak lagi berbalas kasih terhadap murid yang bernama Kang Feng, coy. Ditambah sekte Lucia masih memiliki hutang darah terhadap orang tuanya Meng Yu. Nah, jadi ceritanya ayahnya Meng Yu dibunuh orang-orang dari sekte Lucia. Tapi sampai sini siapa yang membunuh ayahnya Meng Yu belum dijelaskan, coy. Intinya pelakunya berasal dari sekte Lucia. Sebelum bergerak, ketua sekte iblis harus mengetahui titik keberadaan Kang Feng dulu. Nah, setelah tahu letak dan di mana Kang Feng berada, barulah Meng Yu diperintahkan untuk bergerak. Selain Meng Yu, ketua sekte juga meminta bantuan orang-orang dari balai penegak hukum untuk membantu Meng Yu agar menjalankan tugasnya lebih ringan. Ketua sekte pun mengingatkan sekali lagi agar Meng Yu ke depannya tidak mengecewakannya. Sementara Meng Yu merasa gimana gitu. Kenapa ia harus dibantu orang lain untuk membunuh seekor tikus? Ya, Kang Feng dianggapnya tikus, coy. Sampai sini sudah dapat dijabarkan bahwa ketua sekte masih ragu akan kemampuan Meng Yu untuk menyikat habis Kang Feng beserta semua orang yang terkait dengan sekte Lucia. Sedangkan Kang Feng setelah 2 tahun akhirnya ia kembali lagi ke sekte Lucia. Tepat di depannya ada Guru Feiwo yang kagum dengan bakat muridnya ini. Selama 100 tahun lebih, akhirnya Kang Feng dapat membawa nama sekte Lucia menjadi juara ujian di tambang roh. Yang sebelumnya Kang Feng hanyalah seorang pemuda yang memiliki akar palsu, ternyata Kang Feng dapat membuktikan bahwa ia memang dapat diandalkan di sekte Lucia ini. Guru Feiwo juga merasa senang, ternyata keputusannya di awal untuk menjadikan Kang Feng untuk mengabdi di sekte ini tak salah, ya kan? Sebagai janji Guru Feiwo, ia memberikan pil pondasi establishment. Nah, dengan pil tersebut tentu akan mempermudah Kang Feng naik ke tingkat selanjutnya, ya kan? Setelah diberikannya pil tersebut, tentulah Kang Feng sangat terharu. Ia pun berterima kasih kepada gurunya. Selain diberikan pil, Kang Feng juga ingat masa lalunya. Andai tidak ada Guru Feiwo yang memilihnya untuk menjadi murid sekte Lucia, bisa saja ia hanyalah seorang pemuda biasa-biasa saja, ya kan? Singkatnya, Kang Feng langsung memurnikan pil pondasi establishment. Tak perlu waktu lama, Kang Feng sudah dapat merasakan apa yang namanya aura fluktuasi pil tadi. Artinya Kang Feng sudah dapat memurnikan secara utuh. Hanya menunggu waktu saja, Kang Feng akan benar-benar menjadi seorang kesatria terkuat dan sumpahnya untuk membunuh Meng Yu akan segera terlaksana. Guru Feiwo setelah melihat ini, ia pun menyarankan agar Kang Feng menemukan sebuah dukungan keajaiban bumi dan langit agar kelak dapat mendukung fondasi yang sudah melekat di dalam diri Kang Feng, coy. Untuk mendapatkan keajaiban langit dan bumi,
Pertama-tama harus menemukan singa api dulu yang keberadaannya jauh di tengah hutan. Untuk mengetahui titik keberadaan singa api tersebut, guru pun memberikan sebuah benda yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan singa itu coy nantinya. Ya, konon katanya benda tadi dibuat oleh biksu yang memiliki tujuan sama seperti Kang Feng. Tapi di masa lalu, biksu tadi tidak berhasil menangkap singa api, sebab sudah pasti kekuatan singa itu sangatlah kuat ya kan? Ketika Kang Feng pergi, ia akan ditemani Luan. Ya, rencananya Luan akan menemani petualangan Kang Feng coy. Sebab dari gesturnya, hati Luan sudah terkeng Feng. Yuyu yang melihat mereka pergi, ia pun juga mengejar. Yuyu juga memiliki keinginan yang sama, yakni membantu Kang Feng agar petualangannya akan terasa mudah. Sementara di sekte iblis, ada satu orang prajurit mengabarkan kepada Meng Yu bahwa Kang Feng mengarah ke hutan tandus untuk mencari singa api. Selain Kang Feng, ia juga ditemani oleh Luan katanya. Nah, mendengar itu Kang Feng masih cukup yakin akan dapat mengatasi kedua orang calon pertama yang akan ia bunuh. Sehingga Meng Yu pun langsung on the way ke Gunung Tandus untuk membunuh Kang Feng. Kang Feng dan Luan sebelum benar-benar pergi ke Gunung Tandus, ia mendatangi pavilion Qianbing. Tentu kedatangan Kang Feng untuk mendapatkan harta agar dapat membantu Kang Feng saat berada di hutan tersebut ya kan nantinya. Di sini Luan mulai cemburu karena melihat si Tuning sepertinya mencintai Kang Feng coy. Ya benar, selain jenius, Kang Feng juga diberkahi wajah yang glowing. Siapapun wanita yang melihatnya pasti akan klepek-klepek. Setelah keluar dari pavilion tadi, Kang Feng diserang oleh murid sini coy. Ya tujuannya untuk merebut pil pundasi yang aromanya jelas mereka rasakan ada pada diri Kang Feng. Disinilah Kang Feng juga membuktikan kualitasnya sebagai murid jenius. Diiringi bantuan kertas jimat, Kang Feng dapat menciptakan boneka kelas wahid membantai mereka ini. Selain itu ada juga Luan yang turun menghadapi salah satu wanita di kelompok mereka. Kemampuan Kang Feng membuat mereka terkejut ya kan. Secara statistik Kang Feng berada di bawah satu tingkat oleh bos mereka. Tapi ketika di dalam pertarungan, malah bosnya yang tak berdaya. Melihat hal itu, mereka semua pun langsung bersujud meminta maaf kepada Kang Feng. Hingga akhirnya Kang Feng benar-benar pergi meninggalkan pavilion Qianbing dan menuju ke arah hutan tandus. Ketika di hutan, lagi-lagi Luan mengusik kejadian sebelumnya saat di pavilion Qianbing ya kan? Di mana Luan secara terang-terangan mulai cemburu kepada Kang Feng lantaran hadirnya sesosok wanita yang bernama si Tuning. Luan menganggap Kang Feng juga mencintai si Tuning. Namun Kang Feng membantah mereka berdua hanya sebatas adik dan kakak. Ya kita tahu ya kan, Kang Feng menganggap si Tuning sudah seperti kakaknya. Mendengar itu setidaknya membuat hati Luan adem. Dan suasana romantis pun hampir saja terjadi. Setelah Yuyu datang menggagalkan aksi calpokan mereka berdua. Di sini Luan sempat marah karena Yuyu mengikuti mereka ya kan. Tapi Kang Feng mencoba menenangkan karena ia tahu tujuan Yuyu untuk membantunya agar dapat menemukan keberadaan singa api. Lagian Kang Feng juga tahu Yuyu memiliki banyak jimat yang didapati dari ayahnya. Hal itu pasti sangat membantunya untuk di kemudian hari ya kan. Siang harinya mereka pun mencari keberadaan singa api. Namun yang mereka temukan binatang buas sisik api. Ya binatang ini juga bernilai tinggi harganya coy, sehingga mereka ingin menangkapnya. Selain itu ada juga pemburu lainnya namanya Yang Sang dari kuil Cuku bersama anak buahnya. Mereka juga ingin menangkap binatang sisik api tadi. Saat ini mereka sudah berada di tempat yang sama. Yang Sang tentu meremehkan Kang Feng dan lainnya karena tujuannya juga ingin menangkap binatang buas tersebut. Ya karena dari segi kekuatan, mana mungkin Kang Feng dapat menaklukkan binatang buas tersebut. Jangankan Kang Feng, anak buah Yang Sang pun masih belum cukup kuat mengimbangi, apalagi untuk mengalahkan binatang buas sisik api ini. Alhasil Yang Sang pun harus menepi sambil menunggu momen yang pas untuk merebut inti dari binatang buas tersebut. Sebab Yang Sang menunggu waktu terlemah binatang itu coy, di mana Kang Feng dan lainnya bertarung melawan binatang buas ini. Nantinya ketika binatang itu mulai melemah, barulah Yang Sang turun. Terlihat Kang Feng dan lainnya juga mengalami kesulitan menghadapi binatang buas sisik api ini. Kekuatan binatang tersebut lebih kuat dibandingkan Kang Feng, sehingga Kang Feng harus mengeluarkan beberapa teknik untuk melumpuhkannya. Tetap binatang buas ini masih terlalu kuat, hingga dimana Kang Feng benar-benar harus mengeluarkan teknik rahasia agar dapat mengalahkannya. Berkat kegigihan dan kerja kerasnya, Kang Feng dapat mengalahkan dan ia mendapatkan inti roh binatang buas ini. Di kala itulah Yang Sang hadir untuk merebut inti roh yang telah didapat Kang Feng sebelumnya. Inilah yang dinamakan strategi brilian yang diperlihatkan oleh Yang Sang. Ia menunggu momen yang pas ketika binatang buas lemah dan Kang Feng juga mengalami penurunan stamina. Saatnya ia yang bertindak.
Benar, Kang Feng sedikit mengalami kesusahan coy. Sebab secara statistik yang Sang lebih tinggi ranahnya ketimbang Kang Feng sendiri. 坐收渔翁之利，也不看看有没有那个本事。你们 Dan film pun bersambung.